Halo, selamat malam semuanya. Ini saya lagi menunggu detik-detik eh, mapping kelas Zoom eh, dengan Skygrapher. Bintang tamu hari ini adalah Om Jul, Om Julfikar. Kita akan bicara tentang mapping, ya. Jadi kelas online ini akan diadakan mungkin setiap malam, ya, atau mungkin nanti siang atau apalah. Ini hari ini kita akan trial. Nanti setelah trial ini baru kita akan membuat waktu lagi, ya. Skygrapher akan membuat waktu lagi, melihat juga dari peminatnya banyak apa enggaknya. Terus nanti kita akan kaji semuanya, dan kedepannya kita akan atur jadwal jamnya, jam berapa yang pas, yang cocok gitu kan. Karena ini hari ini adalah trial, ya. Jadi nggak akan selamanya malam, setiap malam gitu, tapi enggak, ya. Kita lihat nanti trial ini outputnya seperti apa, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman member semua, ya. Nah, ini masih 2 menit lagi menunggu schedule. Jadi saya di Zoom ini, di aplikasi Zoom ini, membuat schedule dari tadi pagi. Saya schedulein mapping class Zoom with Om Jul itu jam 19.30. Dan sekarang sudah saatnya kita buka kelas online ini. Semoga bermanfaat. Mari kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya buat member Skygrapher. Mudah-mudahan hari ini adalah trial kita untuk melaksanakan kelas online. Kebetulan malam ini kita akan mendengarkan kelas online tentang mapping dari Om Julfikar, ya. Beliau adalah volunteer dari Skygrapher dan member Skygrapher dari Manokwari. Dan alhamdulillah waktunya beliau sempat, dan malam ini adalah trial, dan nanti ke depannya kita akan melaksanakan kelas-kelas selanjutnya, ya. Oke, Om Jul udah masuk belum, ya? Sebentar, ya. Ini udah 62 member yang masuk, tapi Om Julnya nggak ada nih. Sebentar. Om Jul, silakan Om Jul. Teman-teman semua audionya dimatikan, ya, kecuali Om Jul, ya. Silakan Om Jul. Oke. Oke, saya mute dulu semuanya, ya, kecuali Om Jul. Oke. Silakan Om. Langsung aja Om. Saya akan mute di sini, ya. Mute all dulu deh. Suara saya jelas nggak? Jelas. Silakan. Langsung aja Om. Langsung ke materi, ya. Nanti saya lagi coba untuk ngemutin semua nih. Suara saya jelas nggak, Om? Jelas. Silakan Om. Oke. Langsung aja. Terima kasih buat Halo. Langsung Om. Jelas. Ya, jelas. Baik, Om. Yo, standby, Om. Halo, Om. Silakan Om.
Oke, saya mau mulai ya. Ini ada sedikit bahan presentasi. Niat awal kita adalah semua kawan-kawan bisa belajar pemetaan dulu. Jadi kita tinggalkan perdebatan soal akurasi, soal laptop harus bagus, drone harus bagus, itu urusan nanti. Yang penting yang pertama kita bisa belajar pemetaan dulu. Nanti untuk meningkatkan kualitasnya itu di belakang-belakang lah. Ini materi presentasi saya. Ada beberapa bagian. Lanjut. Nah, ini sedikit ilustrasi tentang kondisi pemahaman pemetaan di Indonesia. Berbagai perdebatan. Jadi mungkin om-om juga di grup ini ada banyak yang udah jago, gitu ya. Tapi ada yang mohon maaf, install aplikasi saja belum bisa gitu misalnya. Nah, kerumitan dan simpang siur dalam belajar itu kita kurangi melalui grup ini. Jadi yang lebih tahu mengajari yang belum tahu sampai kita jalan sama-sama dengan pemahaman yang sama. Oke. Ini sedikit ilustrasi ketika kita belajar itu apa pemetaan menggunakan drone. Kalau yang jago videographer ya akan merasa oh ya saya jago di video foto. Tapi kalau pemetaan bagaimana gitu. Mudah-mudahan kita ada di orang yang depan ini yang optimis. Oke. Nah, kenapa pemetaan dengan drone dibutuhkan? Dalam perencanaan pembangunan skala detail itu data-data citra satelit yang terupdate itu belum tentu tersedia di Indonesia. Kalau ada pun harganya sangat mahal. Dan kalau ada pun itu pasarnya hanya dikuasai oleh vendor-vendor yang tentunya mereka adalah pemain bisnis besar. Nah, dengan pemetaan menggunakan drone itu ada distribusi manfaat ke teman-teman pemilik drone. Kira-kira itu mudahnya. Nah, bagaimana melakukan? Itulah yang kita ketemu semua di Zoom ini. Ini secara singkat saja mengenai citra satelit yang tersedia di Indonesia. Kira-kira resolusi terbaiknya adalah 50 cm per pixel. Nah, dengan drone itu kita bahkan bisa menghadirkan data sampai 2 cm per pixel. Jadi beda detailnya bisa sampai 25 kali lipat. Lebih detail, lebih jelas, dan lebih update. Dan tentunya data di dalam genggaman tangan kita. Kita tidak perlu berurusan dengan vendor-vendor yang tentunya berbiaya mahal. Kira-kira itu. Ini sedikit perbandingan misalnya. Di sebelah kiri itu adalah citra satelit dan di sebelah adalah hasil drone. Bedanya hampir 11 kali lipat secara resolusi spasial. Di rumah tadi dua. Ini terkait regulasi saya skip saja. Kawan-kawan lebih jago. Jadi perdebatan lagi malah. Ini update. Pemanfaatan drone memang saat ini untuk pemetaan itu lebih banyak untuk kawan-kawan di perkebunan. Jadi ada di pertambangan, infrastruktur, tapi belum terlalu banyak. Nah, kemudian berikutnya ini sharing pemanfaatan teknologi drone kekinian yang pernah saya lakukan dan tim saya. Nah, yang pertama ini kasusnya untuk menghitung jumlah sawit. Jadi drone terbang, kita olah langsung jumlah pohonnya kita bisa tahu. Bahkan secara sepintas
kita bisa membedakan mana sawit yang sehat, mana yang tidak, dengan mengelompokkan berdasarkan ketinggian. Ini bidang pertambangan. 2 tahun lalu kami membantu Polda Bengkulu untuk menyelesaikan kasus pertambangan. Jadi ada izin yang tumpang tindih, kemudian kita membantu menyelesaikan, termasuk mencari solusinya. Itu kalau ada gambar hitam, itu berapa banyak batu bara yang menjadi sengketa, kira-kira itu. Kemudian lagi, ini terkait penegakan hukum lingkungan. Jadi ada penambangan di Bengkulu yang menambang di sepadan sungai. Jadi membantu polisi untuk mencari bukti awal pelanggaran hukum. Ini di Polda Bengkulu. Kemudian untuk bidang kehutanan sudah bisa digunakan untuk mengidentifikasi jenis-jenis mangrove, pohon bakau. Jadi kita nggak perlu survei di lapangan, kita sudah bisa tahu jenis dan tinggi pohonnya. Itu, kemudian ini untuk kalau di kehutanan dan di bidang pemetaan itu ada yang namanya klasifikasi penutupan lahan. Jadi kita bisa membuat tutupan lahan yang skala detail, yang mungkin di citra satelit itu tidak bisa terlihat. Ini lagi yang lebih update lagi untuk pemetaan pajak PBBP 2, pajak bumi dan bangunan. Jadi drone terbang, kita bisa langsung mengukur luas rumah dan luas tanah. Jadi pemilik tanah dan rumah wajib membayar pajaknya, kira-kira gitu. Ini juga kasusnya di Papua, kami gunakan untuk pemetaan potensi dan masalah desa. Jadi drone terbang di atas desa, kemudian nanti ada tim sosek yang dari rumah ke rumah untuk mendata kondisi sosial ekonomi di masing-masing rumah, kemudian potensi yang ada di sekitar situ. Ini contoh misalnya ini pemetaan infrastruktur di suatu desa. Jadi dari pemetaan ini ketahuan mana yang masih berfungsi, mana yang rusak, sehingga kalau ada dana desa sudah tahu tepat sasaran untuk pembangunan. Berikutnya ini adalah peta rawan bencana. Ini hasilnya semua. Ini peta potensi wisata. Kemudian ini contoh, ini sebaran tanaman obat. Jadi apotik hidup di sekitar desa. Ini adalah potensi juga. Jadi potensi galian C yang ada di sekitar desa. Nah, mungkin ini yang lebih update lagi. Ini peta bencana. Kalau tahun lalu kita lihat ada bencana di Jayapura. Ini kami melakukan pemetaan membantu BNPB untuk memetakan berapa banyak rumah yang hilang, berapa yang masih utuh, dan berapa jumlah penduduk yang meninggal, sebarannya di mana. Ini petanya. Dan yang peta terakhir ini adalah peta lahan pertanian. Jadi ketika petani melakukan berbagai perlakuan di ladangnya, kita bisa memetakan secara detail mana yang hasilnya lebih bagus, mana yang hasilnya lebih sedikit. Itu sedikit contoh-contoh peta. Kemudian lanjut mengenai pemetaan menggunakan drone itu, kita cuma butuh 3 hal saja. Butuh drone yaitu wahana, kita butuh hardware, butuh komputernya, butuh laptopnya, kemudian kita butuh softwarenya,
softwarenya tadi komplit udah di-share gitu. Kemudian pilot terlatih. Pilot terlatih ini bukan kayak apa? Om Acang misalnya jago nerbangkan drone di tela-tela pohon gitu. Tapi lebih ke memahami SOP pemetaan. Jadi ini 3 komponen penting. Wahana rata-rata kita semua punya, laptop ada, software sudah dibagi, pilotnya kita masing-masing jadilah kira-kira. Wahana ini secara cepat saja. Ada drone fixed wing dan copter, saya nggak perlu jelasin. Tapi gambarannya adalah fixed wing pasti berbiaya. Halo? Halo Om? Cek. Ya Om, silakan Om. Iya, masih ada. Bisa dengar suara saya Om? Halo? Bisa lanjut. Oke. Lanjut Om, lanjut. Yap. Ini fixed wing. Lanjut. Kalau saya jujur pengguna kopter, tipe-tipe kayak Pento. Yang lebih besar. Ini saya lanjut saja. Hardware dan software. Kalau berbicara dia profesional, maka kita butuh laptop yang prosesor i7, RAM 16 GB, kira-kira VGA. Oke. Dan penyimpanannya SSD. Pengalaman 3-4 tahun lalu ketika kami jalan training, kalau spek laptop kayak gini hampir kita tidak jumpai gitu. Makanya kita mengakali dengan meriset foto. Ada aplikasi fast researcher yang sudah yang tadi sudah saya share. Sehingga laptop kita yang RAM 4 GB, RAM 8 GB bisa dipakai belajar. Intinya jadi peta dulu lah. Soal nanti resolusinya bagus, urusan belakangan gitu. Kemudian aplikasi pemetaan kalau saya selalu menggunakan Pixel Capture untuk akuisisi datanya. Kemudian untuk pengolahan banyak pilihan. Tadi saya sudah share adalah Adobe Metaset dan Pixel Remapper. Nanti untuk melayout peta, kita akan menggunakan ArcGIS atau ArcMap. Kemudian kalau mau lebih detail lagi bagaimana membuat peta kontur, tadi juga saya sudah share aplikasi DCI Geomatika. Ini persiapan terbangnya saja. Tapi berdasarkan pengalaman kira-kira begini. Banyak ada kasus tentang drone flyaway ketika pemetaan. Kenapa itu terjadi? Karena apalagi drone DJI itu si pilotnya itu langsung ke aplikasi Pixel Capture. Om Jul, sebentar Om Jul. Padahal yang dilakukan Om Jul yang satu akunnya dimatiin aja dulu, jadi echo-nya keluar. Oke, siap. Yang satu dimatikan dulu, yang nggak kepake, yang dari HP kayaknya ya. Oke Om. Ya, mantap. Lanjut Om. Satu ini nggak ada editor suara saya Om. mau ikut. Om, nggak ada suara dulu Om. Om Jul aja dulu. Oke. Jadi banyak kasus menurut saya itu pengalaman drone flyaway itu karena waktu pemetaan itu langsung masuk di aplikasi Pixel Capture. Padahal yang harus kita lakukan adalah melakukan log home dulu di DJI Go 4 gitu.
Nah, kita tahu bersama ciri lock home, saya tidak perlu ajarin Om sudah lebih jago, ready to go GPS, ada H dan ada home point has been detected. Nah, sesudah itu pasti lock home, baru kita pindah ke aplikasi Pick for the Capture. Jadi jangan langsung masuk di aplikasi Pick for the Capture. Tapi lakukanlah lock home dulu di DJGo 4, barulah masuk di aplikasi Pick for the Capture. Itu catatan penting pengalaman saya. Ini langsung saja, ini Pick for the Capture, tapi mohon maaf ini tampilan di iPhone. Jadi kalau pengguna Android tampilannya tentunya sedikit berbeda. Mudah menggunakannya, ini tinggal memilih jenis drone-nya, ini pilih jenis drone, kemudian base map-nya apa yang kita menggunakan, apakah Phantom, apakah Bebot, jadi Parrot. Jadi di sini cuma bisa menggunakan dua aplikasi drone, jenis drone, kalau bukan DJI ya Parrot. Pilih jenis drone-nya, habis itu kita masuk pilih satuannya mungkin meter karena kita Indonesia Lasim gitu. Sesudah itu kita pilih mau pemetaan 2 dimensi atau 3 dimensi, silakan. Kalau hanya untuk menghitung luas, kita pilih grid for 2 dimensi map. Itu kemudian kita buat misi kira-kira begini. Tinggal ditarik-tarik saja, dirubah. Yang paling penting sebenarnya di sini adalah mengatur ketinggian terbang. Karena ketinggian terbang itu berimplikasi terhadap resolusi spasial peta yang akan kita hasilkan. Dan ketinggian terbang itu juga akan sangat berpengaruh terhadap kualitas dari peta yang kita hasilkan. Kasarannya begitu. Jadi contoh misalnya ini saya pakai Phantom 4 Pro, kalau ketinggian 150 itu resolusi GSD-nya itu 4,09 cm. Kalau kita mengolahnya tanpa melakukan resize. Tapi kalau pengolahannya kita lakukan dengan resize misalnya 50%, maka angka 4,09 Halo Om Jul. ya, Oke, jadi pilihannya kalau kita baru belajar dan kita mengetahui kondisi laptop kita misalnya, laptop cuma RAM misalnya 8 GB, kita bisa meresize ke 50% misalnya. Dengan akibatnya adalah GSD atau resolusi spasial itu akan naik 2 kali lipat. Begitu juga kalau misalnya laptop kita cuma RAM 4 GB, maka kita harus meresize ke 25%. Artinya apa? Artinya resolusi spasial akan menjadi 4 kali lipat. Tapi peta kita tetap jadi. Itu kemudian di presentasi itu masih ada bagaimana mengatur settingan overlap. Ini penting sekali. Karena salah menentukan overlap akan mengakibatkan peta kita itu errornya besar, bahkan berujung pada tidak bisa diolah. Misalnya pada ketinggian 150 meter, kalau saya ditanya berapa overlap yang diizinkan, minimal 80%. Jadi antara front overlap dan side overlap ini, semakin tinggi terbang drone, overlapnya bisa kita turunkan, tapi semakin rendah terbang drone, overlapnya harus kita naikkan. Kalau hanya lebih miring atau lebih berkontur, lebih berlereng, itu overlapnya wajib tinggi. Dan overlap terendah yang diperbolehkan sesudah kami uji coba adalah 60%. Di bawah 60% itu sudah error tinggi. Itu jadi di bawah, kapan overlap 60% atau overlap terendah bisa kita pakai ketika kita sudah terbang flight mapping di ketinggian di atas 300 meter. Kira-kira itu
front overlap dan side overlapnya saya sarankan kalau di ketinggian 150 minimal di 80%. Kalau 200 bisa turun ke 75, 250 bisa tetap 75, kalau sudah 300 bisa turun ke 60 ke 65. Ini kemudian ada breaker trigger mode, kita pilih fast mode saja. Fast mode itu artinya dibutuhkan selalu koneksi antara drone dengan remote. Jadi kalau lost connect berarti dia tidak capture, kira-kira itu. Ada pilihan safe mode. Safe mode ini bagus karena meskipun low sinyal tetap capture gambar, tapi ini akan boros baterai kira-kira 3 kali lipat dari fast mode. Jadi kalau drone sudah connect, kita tinggal start, next sampai semua take off checklist sudah tercentang, kita start. Prosesnya semua drone akan melakukan akuisisi data semuanya secara autopilot. Tapi bukan berarti autopilot ini membuat si pilot ini tinggal ngobrol-ngobrol misalnya. Justru kita tetap harus memantau di mana drone kita, posisi jaraknya berapa. Jadi semua telemetri itu wajib kita perhatikan. Ada contoh telemetri berapa persen baterai, berapa satelit, berapa jarak, berapa ketinggian, itu harus dikontrol terus. Nah, saya lupa mengenai angin, ini penting. Kalau misalnya disetting di di kecepatan normal plus, itu kecepatan drone-nya adalah 11,7 meter per detik. Artinya, ketika flight mapping di dalam jalur terbang, kecepatan drone di bawah itu berarti ada angin. Kapan batas toleransi anginnya? Berdasarkan pengalaman saya yang waktu itu di NTT, batas toleransi adalah di kecepatan 6 meter per detik. Di bawah 6 meter per detik, sarannya adalah cancel misi. Jadi saya ulangi, di bawah kecepatan 6 meter per detik, itu misi di cancel, mendingan home point saja, kembali saja dulu, sampai pada angin reda. Karena ketika kecepatan sudah di bawah 6 meter per detik, itu drone kita sudah boros baterai 2 kali lipat dan sangat tidak aman untuk melakukan pemetaan. Nah, berikutnya, ini komponen yang ketiga tadi, drone sudah ada, hardware dan software sudah, pilot terlatih. Pilot terlatih ini poinnya cuma 3 saja, memahami SOP menerbangkan drone, jadi lebih ke safety-nya seperti apa, memahami peraturan penerbangan seperti apa. Kita tahu sekarang lagi rame-ramenya mengenai NOTAM dan lain-lain gitu. Dan yang paling penting, kalau untuk pemetaan adalah poin ketiganya adalah memahami standar perpetaan. Misalnya skala berapa peta yang dihasilkan, jarak kontur berapa yang mau dihasilkan, apakah ada cut and fill yang mau dihasilkan, itu penting. Karena output peta itu akan membuat kita berapa banyak effort yang kita keluarkan untuk menyajikan peta tersebut. Jadi harus dipaham betul. Makanya kalau ada yang selalu bertanya ke saya, oh biaya buat peta berapa? Saya selalu jawabnya adalah tergantung output peta yang diinginkan. Tergantung dengan akurasi yang diinginkan. Kira-kira itu. Nah ini nanti kalau kelas kita akan lanjut, ini ada 7 syarat peta yang baik yang wajib ada di dalam suatu peta. Mulai dari judul peta, skala batangan, ada arah mata angin, legenda, sistem koordinat referensi, metadata, dan insert peta. Nah yang menariknya, di peta drone, kalau di peta-peta misalnya RT/RW atau peta yang lain, itu poin 6 ini disebut sumber peta. Tapi kalau di peta drone ini kita sebut dengan metadata. Jadi drone kita akuisisi tanggal berapa, menggunakan drone apa, kemudian kita terbang ketinggian berapa, resolusi spasial berapa, itu akan kita sajikan dalam petanya kita. Ini jadi catatan penting. Nah, ini penutup dari saya. Saya kenapa gentor sangat keliling Indonesia mengajar tentang drone, karena mungkin ini salah satu bidang yang tidak pernah terisi di Indonesia. Jadi kalau kita lihat data di presentasi saya ini, sampai tahun 2020 itu masih dibutuhkan tenaga pemetaan itu 17.757 orang yang tidak terisi. Ini hasil simulasi Badan Informasi Geospasial. Tapi poinnya adalah tenaga pemetaan itu dibutuhkan di seluruh Indonesia.
terbukti saya dengan tim saya itu lumayan capek untuk kerja pemetaan dan masih banyak sekali yang tidak bisa kita handle. Harapannya adalah bisa jadi ada distribusi manfaat ke kawan-kawan di daerah, kawan-kawan yang pemilik drone terkait dengan hal ini. Nah ini contoh-contoh saja, ini waktu kami training di Cirebon, mungkin ada om-om di sini, ini di Bintuni, ini di Manado, di Samarinda, ini waktu melatih orang dari Polres Kalimantan Utara, ini di Manokwari, banyak lah, ini contoh-contoh training saja, dan contoh peta. Nah itu, om-om kita bisa diskusi, itu sharing saya, tapi poinnya adalah kita harus taruh di kepala kita, pemetaan dengan drone itu mudah. Saya orang yang tidak sepakat ketika, mohon maaf nih, ada kawan-kawan yang bercerita bahwa pemetaan dengan drone itu susah, harus berbiaya mahal. Saya orang yang tidak setuju tentang statement itu, karena saya pernah melakukan uji coba terhadap 27 kawan-kawan komunitas drone di Manokwari, yang punya drone tapi tidak pernah melakukan pemetaan dan tidak punya background pemetaan, dan ternyata dalam satu hari semuanya bisa. Artinya apa? Kita semua bisa belajar, dan harapan besar saya adalah ada distribusi manfaat yang kawan-kawan peroleh ketika kita mempelajari bidang ini. Minimal mungkin bukan dari sisi uangnya, tapi kita bisa bantu memetakan daerah tempat tinggal kita, membantu RT, RW, kepala desa di tempat tinggal kita. Akan lebih bagus kalau membantu Pemda. Kira-kira begitu. Terima kasih Om Anton. Oke, kalau ada pertanyaan, langsung di chatting aja, nanti akan saya ini. Ya, di chatting aja ya. Jangan di suara, di chatting nanti akan saya tanyakan ke Om Jul biar enak. Silakan kalau ada pertanyaan di chatting, ditulis pertanyaannya apa. Nanti saya akan beritahukan ke Om Jul pertanyaan tersebut. Oke ya teman-teman ya, karena ini kita masih trial ya, jadi belum tahu tahapan-tahapannya. Oke, dari Denny Triana, untuk sekedar mengukur luas tanah, berapa GSD paling bagus? Om Jul, silakan. GSD paling bagus, semakin kecil angka GSD itu semakin bagus. Tapi kalau kita bisa buat peta skala 1000, itu sudah bagus sekali. Jadi di GSD 5 cm sampai 8 cm itu masih sangat oke. Kira-kira itu. Oke Om Jul, satu lagi dari Yosi Grafika. Om Anton mau tanya, ketika saya udah selesai akuisisi data, hasilnya bolong. Itu mana Om? Om Jul? Itu hasilnya bolong karena overlapnya rendah Om. Jadi overlapnya harus ditinggikan. Kalau baterainya kurang untuk menyelesaikan satu misi, bagaimana caranya untuk continue dari posisi terakhir dari Om Vincent? Nanti tinggal lanjut saja Om. Di misi yang kita buat ada pilihan resubmission. Jadi kita tinggal resum, dia akan melanjutkan di titik terakhir. Dari Om Renal, gitu kira-kira. Biasanya customer minta output peta gimana Om? Output peta itu banyak sebenarnya Om. Misalnya hanya peta luasan, peta situasi, peta kontur. Nah, disitulah kita harus sepakati di kerangka acuan kerjanya. Jadi, apa output yang diinginkan, skala berapa, akurasi berapa. Karena nanti akan berujung ke misalnya kita harus, misalnya klien minta akurasi 5 mm. Kita harus menggunakan GPS geodetik yang tentunya harganya mahal. Yang kalau kita bicara profesional, itu satu titik saja itu 2.500.000 buatnya. Kalau misalnya 10 titik GCP, itu saja sudah mengeluarkan biaya 25 juta. Klien mau tidak? Jadi kita harus menyampaikan juga, mau tidak bayar untuk GCP saja 25 juta. Dengan akurasi sesuai dengan permintaan mereka. Itu kira-kira Om. Oke Om. Belajar menggambar peta di mana Om? Ini nggak penting lah ya. Om, kadang saya olah data hasilnya banyak atap atau gedung nggak lurus. Kenapa ya? Dari Yuda Febrian.
Nah, ini yang menarik, ini master peta. Kalau atap nggak lurus itu banyak faktor sebenarnya. Kita bisa melakukan editing namanya seamless-nya. Jadi itu lebih ke teknik kerjaan sebenarnya Om. Jadi agak susah dijelaskan di sini. Itu sangat teknis mengerjakan. Tapi bisa lah. Nanti kita praktekkan sama-sama dengan data yang sudah saya share. Satu baterai Mavic Pro atau Phantom kira-kira maksimal berapa hektar? Dari Palembang. Kalau pengalaman saya di ketinggian 350 itu bisa 230 hektar, Om. 320 hektar per satu baterai, Om? 230 hektar satu baterai. 230 hektar per satu baterai ya? Ya, itu resolusinya jadi 9,6 cm per pixel. Dari Putu, ingin bertanya terkait akurasi. Kira-kira error horizontal dan vertikal data drone berapa ya? Nah, error vertikal dan horizontal itu, saya lupa persis nomornya, itu kita bisa menyesuaikan dengan peraturan Badan Informasi Geospasial. Jadi, ada aturannya tentang error, tergantung skala peta yang kita mau hasilkan. Misalnya, kalau skala 1/1000, itu error vertikalnya di kelas 1 itu 30 cm. Ada kelas 2, 60 cm, ada yang itu. Jadi ada kelas-kelasnya juga, Om. Ada peraturan Badan Informasi Geospasial yang mengatur tentang itu. Nanti bisa saya share juga. Siap. Belajar menggambar peta di mana, Om? Misal, ada notasi apa aja dan sebagainya. Apa ini? Nggak ngerti saya ini. Enggak, gini. Kalau buat peta standar pemerintah, itu ada peraturan pemerintahnya, Om. Saya lupa persis nomornya, nanti bisa saya share. Kalau untuk peta-peta pemerintah, memang simbolnya, notasinya, ukuran font, semua itu ada aturannya. Kalau peta pemerintah. Tapi kalau peta penggunaan internal, kita bebas berkreasi. Yang penting tadi 7 syarat peta yang baik itu wajib ada. Gitu, Om. Oke. Mensiasati untuk data foto yang nggak keolah, gimana, Om? Dari Om siapa nih, lupa. Nggak tahu nih namanya. Data foto yang nggak keolah, kalau orang peta sebenarnya bisa diakali, Om. Kita bisa ngikat kembali. Nah, tapi itu teknis pemetaan sih. Jadi kita bisa istilahnya kalau di pemetaan itu kita bisa mengambil fotonya, kemudian kita mengambil 4 sudut, kemudian kita ikat. Tapi itu tidak praktis, Om. Jadi baiknya adalah kalau tidak bisa diolah karena kesalahan kita. Jadi overlapnya ditinggikan tadi. Jadi ketika melakukan alien foto tidak bisa karena overlapnya rendah. Jadi kalau data foto tidak bisa diolah, saya bisa pastikan sebenarnya pilotnya pada saat merencanakan itu tidak terlalu hati-hati. Saya tidak pernah ada kejadian foto tidak diolah karena kita selalu safety. Mendingan overlap tinggi daripada kita melakukan flight ulang. Kira-kira gitu. Dari Mauludin Kurniawan, seberapa penting GCP untuk survei topografi? Kalau survei topografi, nah ini perdebatan sebenarnya, Om, kalau menurut saya. Karena GCP itu implikasinya ke mahal biaya. Dan implikasinya ke akurasi. Silakan saja. Kalau ditanya penting, sangat penting. Tapi ketika penting ini implikasi ke biaya mahal, ini menjadi pilihan kita juga. Itu, Om, kira-kira poinnya. Terus, ketika pakai fix 4D, apa posisi pilot harus berada dalam areal flight plan? Ini dari Om Hikmat. Tidak harus, Om. Itu berdasarkan pengalaman saya fix 4D Mapper, update terbaru. Kita posisinya paling jauh sekarang bisanya dari titik start adalah 3 km ke titik start flight. Jadi kita mau di luar misi tidak ada masalah. Yang penting titik startnya paling jauh adalah 3 km. Itu, Om. Posisi startnya 3 km itu maksudnya? 3 km dari tempat kita take off. Take off. Ya. Jadi selagi kurang dari 3 km itu bisa.
berdasarkan pengalaman saya. Oke. Cara ngitung biaya gimana Om nih? Kalau nggak jawab tuh nggak apa-apa Om. Kayaknya nggak penting-penting amat ya. Kalau biaya ya. Terkait layout peta, apa bisa dilengkapi tanda tangan pimpinan daerah untuk kepentingan pemetaan batas wilayah dari Wismawati? Justru itu wajib Om. Kalau terkait batas itu tanda tangan. Kalau batas desa harus ada tanda tangan antara kepala desa yang bersebelahan. Kalau batas wilayah antara distrik harus ada kecamatan, harus ada camat. Itu syarat peta tapi bukan wajib. Gitu kira-kira. Tapi kalau untuk peta batas itu diperlukan. Share data atau materi di mana ya? Apa ini maksudnya ya? Tadi Om. Oh yang tadi ya. Oke, nggak masuk ini ya. Dari Fauzan Azima, timnya berapa orang? Apakah pilot drone juga biasanya edit fotonya atau ada yang edit sender? Edit sender maksudnya apa? Udah Om, jangan Kalau gitu. saya, ya. Sendiri. Lanjut ya Om. Ini karena waktu Ya. dikit lagi habis nih free-nya. 240 hektar per baterai dengan overlap berapa dan tinggi terbang berapa? Itu overlap 60% dan tinggi terbang 350 meter. 350 meter ya? Lama flight, ya lama flight 18 menit. 18 menit satu baterai kan? Yep. Yep. Selain drone, perlu alat apa lagi untuk mapping? Soalnya pernah lihat ada alat GPS apa gitu. Palembang drone. Itu GPS geodetik tadi Om. GPS geodetik untuk meningkatkan akurasi tadi. Mahal. 200-an juta, 300 juta. Bagaimana cara input boundary KML di Fix 4D? Kalau untuk Android gampang. Jadi Android ketika buat misi ada pilihan input KML. Kalau untuk iPhone tidak bisa. Android bisa input KML, kalau untuk iPhone atau iOS nggak bisa. Untuk kapasitas memori tiap mapping berapa besar? Kalau kapasitas memori terserah saja Om. Saran saya menggunakan yang 32 GB. Tapi untuk safety-nya tiap flight itu mungkin 3 kali flight memorinya diganti. Dengan alasan begini, kalau toh ada apa-apa dengan drone kita, yang akuisisi sebelumnya itu sudah aman di memori. Filosofi, Om. Kira-kira sebelum mapping di lokasi baru, perlukah kalibrasi drone sebelum mapping? Nah, tergantung Om, kalau minta kalibrasi, ya kalibrasi, kalau tidak, ya tidak perlu. Iya ya, karena kan Phantom juga udah mahal ya. Udah nggak perlu kalibrasi kalau dia nggak minta kan. Iya Om. Terus, filosofi ngedrone itu nggak mahal, tapi akan berpengaruh pada output akhirnya. Apa beda kualitas hasil antara penggunaan HP iPhone dan iOS? Perbedaan utama lama settingan project di Fix 4D. Sebenarnya kalau antara Android dan iOS itu, Android tidak banyak pilihan sebenarnya. Misalnya Android itu tidak ada pilihan front overlap, side overlap, jadi cuma menggunakan overlap saja. Android tidak ada pilihan fast mode dan safe mode, itu tidak ada. Jadi settingannya lebih sedikit sebenarnya, fitur settingannya kalau di Android. Itu saja. Silakan Om, next. Tinggi 350 meter, bagaimana dengan anginnya? Tentunya makin kencang, Om. Itu dugaan saja sebenarnya. Ya kalau lagi kencang ya kencang Om, tapi pengalaman saya jarang. Di atas justru angin tidak terasa. Kadang-kadang kita di bawah merasa angin karena ada tiupan di pohon yang kita rasa gitu. Padahal di atas aman. Di atas aman ya, emang biasanya juga begitu. Yep. Kalau mapping jalan, hanya bagian jalannya aja atau harus kotak, Om?
dari Ayun Nazun. Iya, bagian jalannya, tapi paling tidak kita harus membuat 2 jalur terbang. Jadi dibuat 2 jalur terbang, tidak bisa 1 jalur karena nanti fotonya tidak bisa diolah. Oke. Dari Om Renald Un, kenapa Om pilih fix 4D dibandingkan drone deploy atau DJI pilot? Ini mungkin masalah kenyamanan saja, Om. Saya menggunakan Pix4D Capture 4 tahun aman, tidak ada masalah. Jadi terus-terusan lebih ya, nyaman. tergantung Iya. tergantung kenyamanan dengan Iya. janda siapa gitu Betul. ya. Ya, oke. Iya. Terus kemudian kapan digunakan lens calibration atau photo calibration? Gimana nih, Om? Maksudnya bisa Maksudnya diulang? apa nih? Oke, kita lengkapi dulu, Om. Android tinggi terbangnya maksimal 150 meter, sedangkan iOS bisa 500 meter. Maksudnya apa nih? Oh, bukan pertanyaan itu. Ini Android pernyataan. bisa, Om. Hah? Android bisa, tapi itu advance option-nya wajib dicentang. Jadi kawan-kawan pakai Android itu ada pilihan advance option wajib dicentang supaya bisa terbang di atas ketinggian 150. Kalau nggak dicentang nggak bisa tuh. Oh ya. Satu lagi dari Eka Febi. Kalau pada saat drone terbang di 2 titik yang berbeda, pada suatu wilayah yang ketinggian MDPL-nya berbeda, kira-kira untuk ketinggian terbang drone-nya sama ataukah berbeda? Tentunya berbeda. Jadi kalau kami di lapangan itu kita menggunakan altimeter juga, Om. Misalnya nih, terbang pertama kita di ketinggian posisi terbang kita adalah 100 meter MDPL. Kemudian kita terbang 150. Berarti total ketinggian terbang drone adalah 250. Terbang berikutnya kita turun di lokasi yang dekat pantai misalnya 50 meter di atas permukaan laut. Di situ ketinggian terbang kita harus 200 meter supaya posisi drone kita itu kayak rata di atas. Gitu kira-kira. Pengolahannya bagus. Untuk menentukan titik start dan end, areanya apakah harus on the spot pada saat terbang atau bisa sebelum terbang? Tergantung, Om. Kita punya informasi apa di daerah yang kita mau pemetaan. Bisa pada saat terbang, bisa juga sebelum. Misalnya kita sudah tahu, oh daerah terbuka itu lebih di atas gunung. Kita bisa langsung menentukan kalau kita mau tahu lokasinya. Tapi kalau belum tahu, kita bisa menentukan juga on the spot. Sampai di sana, oke, ini lebih terbuka, lebih di atas gunung, kita mau pilih. Gitu. Dari Om Hikmat ini ya. Koreksi foto Y non aligned gimana? Ellen. Oh, Koreksi foto Y non maksudnya ini yang tadi tidak bisa aligned ya aligned. Tidak bisa Gimana, Om? foto. Om, sorry, soundnya kayaknya kresek-kresek ya? Bisa dengar, Om? Iya. Kresek-kresek. Yang habis. Oke, good. Lagi Om, langsung. Jadi kalau foto yang tidak bisa dialihkan itu banyak cara sebenarnya. Kita bisa melakukan titik dengan mengambil 4 titik di foto itu, kemudian kita tarik. Bisa begitu. Oke Om, sorry Om. Ya. Suaranya kresek-kresek, mungkin mic-nya kali ya? Oke, sambil nunggu Om Jul. Ini bisa dengar suara saya nggak gini, Om? Iya. Kresek-kresek Om. Kenapa ya? Tadi enggak. Masih kresek, Om. Halo. Hujan kali hujan. Bisa dengar, Om? Nah, cakep. Sip. Cakep Om. Lanjut Om.
Jadi Koreksi foto Y. kalau koreksi foto yang tidak bisa di-align itu ya. Iya. Kalau saya sih beberapa cara. Misalnya kita melakukan ortorektifikasi, ditegakkan dengan mengambil 4 titik di lapangan. Jadi ibarat kita memotret satu foto Om dari atas, itu bisa dijadikan peta bisa gitu. Tapi kita harus punya minimal 4 titik pengikat di lapangan untuk satu foto itu jadi peta. Nah, sama halnya juga yang tidak bisa dilakukan lain, itu paling bagus kita lakukan seperti itu. Tapi konsepnya sebenarnya begini Om Anton. Kalau foto tidak bisa di-align itu sebenarnya kegagalan pilot ketika membuat misi. Jadi boleh dibilang itu perencanaan misi pemetaan yang tidak sempurna dilakukan. Jadi janganlah sampai pada kita ada foto yang tidak bisa di-align. Artinya itu perencanaan pemetaan yang tidak terlalu bagus. Jadi agak koreksinya agak berat ya. Lebih Iya. baik dari awal. Bisa juga, memang. cuma butuh effort lagi Om, butuh investasi waktu lah untuk melakukan koreksi. Oke. Yep. Oke, lanjut ya Om. Lensa Phantom kan Silakan. tidak fix. Lensa Phantom kan tidak fix. Nah, pada pengolahannya apakah diperlukan lens calibration atau photo calibration? Tadi gitu Om ininya, pertanyaannya. Oh, itu di aplikasi sudah otomatis dilakukan Om. Jadi aplikasi yang kita pakai ngolah itu sudah dilakukan. Meskipun harus diakui hasilnya tidak maksimal. Tapi itu sudah auto dilakukan oleh aplikasi. Dan itulah sehingga kenapa overlapnya wajib tinggi Om. Karena sebenarnya foto kita yang akurat itu cuma di tengahnya saja. Pinggirnya itu error gitu. Karena bukan lensa fix. Apakah berpengaruh hasil ortomosaik dari 2 jalur terbang dengan ketinggian yang berbeda terhadap kualitas ortofoto GSD? Pasti berpengaruh Om. Karena beda tinggi akan berpengaruh juga terhadap kualitas. Pengaruh ya Om ya? Yep. Oke, dari LKM. Kemudian berapa ketinggian minimum untuk mapping di atas hutan lebat? Di atas hutan lebat, kalau saya di prinsipnya gini Om. Ketinggian minimum di suatu objek itu dari objek tertinggi itu tinggi pesawat kita itu adalah paling dekat dari objek tertinggi adalah 30 meter. Jadi kalau misalnya nih ada bangunan tingginya 50 meter, kita bisa flight mapping itu di ketinggian 80 meter. Karena bangunannya 50, drone di 30 meter di atas bangunan itu. Tapi kalau 30 meter itu overlapnya wajib tinggi tuh. Wajib di atas 85%. Gitu. Karena prinsip overlapnya kira-kira begini Om. Foto itu akan bisa diolah dan hasilnya bagus kalau satu objek itu pertampalan 9 foto. Jadi di objek yang sama itu harus ada 9 foto yang memotret lokasi yang sama. Sehingga itulah yang bisa kita olah dengan error yang rendah. Oh gitu ya. Oke. Iya. Terus apa bisa mapping dengan drone pada ketinggian mengikuti terrain? Bisa menurut pengalaman teman-teman bisa. Kita pakai Litchi, cuma saya belum pernah nyoba Om. Oke. Saya follow, ya. Oke. Om, saya pertanyaan dari saya nih Om, yang belum pernah mapping. Yep. Kalau di fotografi itu kan line offset ya, antara drone dengan si remote. Nah, kalau mapping itu Om yang 230 hektar dengan ketinggian itu kan nggak mungkin tuh line offset lagi Om. Apakah itu masih terkonek ininya Om, sinyalnya? Masih Om, karena indikator yang kita lihat adalah telemetri Om. Ada jarak, ketinggian, itu kan telemetrinya bergerak terus Om.
Jadi ketika telemetrinya mati itu sebenarnya lagi low sinyal. Itu saja indikatornya. Oh, indikasinya itu aja. Kalau telematrinya Betul. mati, lagi low sinyal. Tapi Ya, itu nggak berpengaruh ya dengan nggak hasil berpengaruh. foto itu. Nah, berpengaruhnya tadi di settingan sebelum flight mapping Om. Kan ada pilihan fast mode dan safe mode. Kalau fast mode, low sinyal dia nggak motret. Kalau safe mode, low sinyal dia tetap motret. Gitu kira-kira Om. Oke. Kalau low Tapi safe sinyal, mode lebih boros baterai. oh, Kalau safe mode dia lebih boros baterai. Boros baterai. Karena drone-nya stop dulu, motret dulu baru lanjut lagi. Ah, gitu. Oke. Kalau tetap tidak terkonek berarti dia RTH ya Om ya? Dia akan RTH. Jadi kita tidak perlu panik. Meskipun dia low sinyal nih. Low sinyal ketika misi selesai dia akan balik otomatis. Jadi kita tidak perlu khawatir. Baterai tidak cukup juga akan balik? Akan balik. Misalnya nih Om, jarak ke RTH dari posisi titik adalah 3 km. Baterai kita masih 45%, itu dia sudah auto balik otomatis gitu. Jadi kita tidak perlu khawatir. Oke, siap. Saya lanjut Om dengan pertanyaan di chat grup ya. Siap Om. Maaf Om, untuk terbang mapping yang tinggi dan regulasi gimana ya? Nah, itu dia Om. Itu apa? Ya tentunya harus mengikuti regulasi. Cuma kalau kayak pengalaman kami di Papua di pedalaman, bukan KKOP, gak ada pesawat gitu. Kadang-kadang regulasi mau diurus di mana gitu kan. Jadi kita menyesuaikanlah dengan lokasi tempat di mana kita flight. Mungkin itu lebih bijak. Ya, betul gitu kali ya, menyesuaikan tempat ya. Ya. Betul. Untuk flight mission, bagus ditimpa satu lap atau berdampingan dengan flight berikutnya? Bersebelahan saja Om, nggak perlu ditimpa. Tapi saran saya begini sebenarnya, kita dalam flight mapping tidak perlu buat banyak flight. Dibuat yang luas, nanti tinggal di next misi, ganti baterai lanjut gitu. Itu lebih bagus. Jadi satu misi besar misalnya ukuran 2 kilo kali 2 kilo atau 3 kilo kali 3 kilo, daripada kita buat misi yang banyak. Kalau saya gitu lebih ya. memilih itu. Iya. Berarti 2 kali 2 kilo dulu, habisin misi. Nanti lanjut Iya. lagi gitu. Misalnya 2 kilo dari 2 kilo itu butuh 5 baterai. Jadi kita selesaikan itu. Jadi jangan tiap baterai misi satu itu justru merepotkan kita. Oke. Yap. Siap. Artinya, software akan mengolah foto dari kamera apapun tanpa perlu lagi lens calibration atau photo calibration ya Om. Oh ini lanjutan tadi Om nih. Adakah penguat sinyal untuk telemetri? Kalau jawabnya, pertanyaannya begitu, jawabannya iya. Karena kita moto dari iPhone saja, itu kita moto sembarang saja itu bisa jadi peta juga. Misalnya kita bikin 3 dimensi toples, 3 dimensi botol, itu bisa juga. Oke. Adakah penguat sinyal untuk telemetri DJI? Ada lah, banyak Om. Banyak ya? ORT. Alientek dan lain-lain ya? Oke Ya. Om. Apakah tidak masalah kita mengolah foto dari 2 jalur terbang yang ketinggiannya berbeda? Kalau saya masalah. Kalau bagi saya, misalnya untuk kepentingan penelitian mahasiswa itu masalah gitu. Tapi kalau hanya untuk visual, kadang-kadang itu tidak kelihatan. Tapi bagi saya itu tidak boleh. Aplikasi DJI 4 ditutup, apakah tetap running at background? Kalau di iPhone running di background tidak ada masalah Om. Bisakah map dengan satu mission tapi 2 drone? Maksudnya agar lebih cepat. Satu misi 2 drone ya nggak mungkin. Kecuali misinya bersebelahan. Ya, saya kadang begitu Om. Lapangan bahkan bukan 2, 3 drone. Tapi kita sudah memberi batasan drone ini di bagian sini, drone ini di bagian sini gitu. Tapi nggak bisa dengan disatuin? misi yang berbeda. Oh, misinya bisa beda? disatuin tapi misinya berbeda, ya. Oh iya, misinya berbeda. Ya. Oke. Ya.
Terus kita harus lihat ukuran GSD-nya tadi Om. Misalnya, pakai Phantom 4 Pro, GSD di ketinggian 350 itu GSD-nya 9,6 cm. Kalau Mavic 2 Pro itu di ketinggian 407. Jadi kalau kita mengolah, Mavic harus terbang di ketinggian 407, Phantom 4 Pro harus di ketinggian 350 meter. Kira-kira gitu Om. Oke. Mana yang lebih bagus untuk pemetaan? Apakah pakai drone Phantom dan sejenisnya atau fixed wing? Nah ini pertanyaan menjebak. Kalau yang mau murah meriah ya Phantom. Murah meriah nih Om. Ya. Kalau punya budget untuk fixed wing ya silakan. Tapi kalau saya sih jujur, saya kadang suka ngejek-ngejek pemain fixed wing. Mereka misalnya sehari 4.000 hektar. Saya dengan Phantom juga bisa 4.000 hektar gitu. Jadi main sendiri dengan main bertiga hasilnya sama. Phantom juga bisa Om segitu? Saya 5.000 hektar sehari bisa saya Om. Yakin Om? Pernah, Hah? pengalaman saya pernah flight dengan Phantom itu 25 kali flight sehari. Om kali saja. 25 kali flight sehari dikalikan Iya. satu kali flight. Tadi aja 230 tuh bisa. 230. 10 udah 2. Kali aja. Iya. Baterainya nggak habis-habis itu Om. Iya. Baterainya Om. kita stok Om. Kalau di Android apakah ada fast mode dan safe mode? Karena saya belum pernah lihat kalau untuk Android Om. Nggak ada Om. Di Android nggak ada. Itu cuma ada di iPhone. Di iPhone ya. Oke. Mana yang lebih bagus untuk pemetaan? Apakah pakai drone Phantom? Udah ya tadi ya. Sorry. Ini double nih. Oke. Kayaknya udah deh nih. Udah nggak ada pertanyaan lagi nih Om. Sepertinya Siap. udah nggak ada pertanyaan. Jadi ini merupakan trial Skygrapher untuk kelas online. Kita mau tahu dulu nih. Setelah kita lakukan ini kan kita tahu nih kekurangannya apa, kelebihannya apa dan lain-lainnya supaya nanti ke depannya kita bisa memperbaiki lagi ke depannya seperti itu. Ya nggak sih? Benar, Karena Om. ini saya juga nggak tahu nih Om. Saya juga baru pakai Zoom, terus kemudian katanya ada batas waktu 40 menit, tapi kayaknya lebih dari 40 menit kok nggak putus-putus nih. Saya juga masih bingung nih. Ya kan? Ini udah 1 jam. Lah, iya, tapi nggak putus-putus. Saya nggak ngerti juga nih. Apa emang dikasih gratis sama rezeki Zoom? niat baik Om. Nah, rezekinya baik Rezeki niat kayaknya. baik. Nah, ini masih ada lagi nih Om, pertanyaan yang lebih banyak nih ya. Ya, Saya Om. dari forum drone untuk pemetaan belum dapat info file share di mana. Itu ntar aja ya. Nanti di grup Damai Wong nih kayaknya belum di grup ya. Oke. Apa lagi nih? File share-nya di mana? Oke. Lanjut Om. Sambil nunggu ini. Nanti mungkin gini Om. Kita bikin janjian lagi untuk saya pandu kawan-kawan install aplikasi. Karena banyak yang bermasalah pada saat proses install. Oh, install. Iya. Besok pagi bisa nggak? Tadi Atau siang? bisa saya Om. 24 jam ready. Oke. Berarti kelas selanjutnya adalah nggak gini Om. Sebenarnya yang tadi kita bicarakan adalah malam ini kita membicarakan teori untuk terbang. Ya. Besoknya teman-teman terbang di rumahnya masing-masing, nyoba terbang dulu, ya kan? Pakai aplikasi yang Om Jul kasih itu ya. Fix 4D Capture. Nanti setelah mereka nyoba, baru kita ngobrol lagi kelas online tentang pertanyaan-pertanyaan yang di lapangan itu kendalanya apa. Ya. Kayak gitu kali ya. Siap. Sekaligus dengan cara menginstall aplikasi. Terus kemudian lagi ya banyak hal lah. Kalau memang bisa, saya nggak tahu nih teman-teman waktunya
apakah memang malam atau siang. Ya, nanti saya akan buat polling dulu deh. Akan buat polling. Saran apa saya gini siang. Om, Gimana Om? opsinya bisa jadi begitu. Cuma kan bisa jadi di grup ini tidak semua punya drone gitu, yang lagi mengikuti. Oh Iya iya, kan? betul. Nah, itu kan ada data yang tadi sudah tak share di grup itu. Kalau mau belajar ngolah bisa pakai itu juga. Ini pilihan saja. Ah, ya udah. Nah, jadi Besok berarti yang mau kita akuisisi silakan, Hmm. yang mau ngambil datanya silakan, tapi mau belajar ngolah pakai yang sudah di-share tadi 70 foto itu luasnya kira-kira hampir 200 hektar itu. 70 foto yang tadi di-share di grup member ya. Iya, ya, itu bisa digunakan juga. Tinggal kesepakatan kita. Kalau stay Ya. siap kapan saja Om, 24 jam. Oke. Nanti setelah ini saya akan polling ya, jam-jamnya jam berapa, jam yang sekarang. Jam sekarang tuh tadi saya lihat ada 72 orang ya, partisipan yang masuk ke Zoom ini. Terus sekarang 49 ya. Otomatis kan berarti banyak juga nih malam ini nih gitu. Nah, kalau siang saya nggak tahu karena ada yang di rumah, ada yang kerja. Saya juga belum tahu, tapi nanti kita polling ya, teman-teman, kita polling mau siang atau malam. Karena ini kita bikin jadwal supaya semuanya bisa mendapatkan ilmu ya dari yang Betul. punya ilmu. Terus kemudian nanti juga ada kelas-kelas online yang temanya ya. Besok insya Allah temanya adalah cara menginstal aplikasi, kemudian Yep. apa Om tadi setelah menginstal aplikasi Pengolahan data. pengolahan data ya. Ya. Berarti dua itu nanti yang di kelas online-nya. Kalau waktunya nanti saya akan polling dulu mau siang atau malam. Karena kalau malam jam 7:30 di Papua itu jam 9:30 ya. Ya. Gini Om, kalau bisa install aplikasi itu waktunya sendiri karena itu butuh waktu lama. Bisa jadi menginstal itu 45 menitan itu untuk 4 aplikasi itu. Iya. Berarti saya nanti woro-woro di grup, silakan teman-teman install aplikasi dulu ya. Ya. Nanti kalau memang yang nggak bisa juga, kan nanti Om Jul akan memberikan tutorial itunya. Nah, terus kemudian setelah itu langsung ke pengolahan data. Gimana? Betul. Siap, setuju Om. Siap, setuju ya. Oke. Nanti sampai tak pandu sampai jadi peta yang bagus. Jadi kita layout sama-sama gitu kan, sampai jadi peta. Cakep itu Om. Work from home-nya kayaknya ini Om, harus diperpanjang lagi ya? Janganlah. Iya. Semoga corona cepat berlalu ya. Tapi teman-teman, kita harus tetap jaga jarak di rumah aja dulu karena untuk memutus rantai dari penularan dari corona. Baik, terima kasih Om Jul. Terima kasih teman-teman semuanya. Nanti semuanya. Ya, kedepannya kita akan polling lagi di grup member ya. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam. Waalaikumsalam. Malam Om Jul. Waalaikumsalam. Semuanya, yuk. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kita polling nanti ya. Kita polling nanti. Siap. Siap. Oke, Om. Halo, dari Sabang sampai Merauke, oke. Sampai jumpa besok. Sampai jumpa besok. Kita akan polling dulu mau siang atau malam, ya. Oke, terima kasih Om. Thank you. Oke, thank you. Yo. Thank you.